Pernahkah kalian bertanya, apa yang membuat seorang pemimpin sejati berbeda dari yang lain? Apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh yang mereka miliki? Tidak. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Sebuah kualitas langka yang mampu menuntun seseorang untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan. Inilah yang menjadikan Marcus Aurelius begitu istimewa. Ia bukan hanya seorang kaisar Romawi, tetapi juga seorang filsuf yang menulis pemikirannya di tengah medan perang, di antara penderitaan dan ketidakpastian. Tidak seperti penguasa lain yang mabuk kekuasaan, Marcus memilih jalan yang lebih sulit, jalan kebajikan, kendali diri, dan penerimaan terhadap takdir. Ia memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kita selalu memiliki pilihan bagaimana menanggapinya. Dan dalam pilihan itulah letak kekuatan sejati manusia. Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi kekaisaran Romawi dengan kekuatan yang nyaris tak terbatas, justru lebih banyak merenung tentang kefanaan hidup daripada menumpuk kejayaan. Di saat orang lain berusaha melarikan diri dari kenyataan, Marcus Aurelius justru menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak memandang kesulitan sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian yang harus ditempuh dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan ketidakpastian dan kegelisahan, ajarannya tetap hidup dan semakin relevan. Sebab, seperti yang dikatakan oleh para filsuf Stoik, kita tidak selalu bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Jadi, tetaplah di sini, karena kisah Marcus Aurelius bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Keberanian untuk menerima takdir. Epictetus pernah berkata, jangan mengharapkan kejadian terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi berharaplah agar itu terjadi sebagaimana mestinya, maka kau akan hidup dengan damai. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat baik. Sebagai seorang kaisar, ia tidak memiliki kemewahan untuk mengeluh ketika hidup memberinya tantangan. Perang, wabah, dan pengkhianatan adalah bagian dari kehidupannya, tetapi ia tidak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Setiap kali masalah datang, Marcus Aurelius melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menguji kebijaksanaan dan keteguhannya. Ia tidak berusaha mengubah nasib, melainkan menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Seperti seorang pelaut yang tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi dapat menyesuaikan layar agar tetap berlayar menuju tujuan. Salah satu ujian terbesar dalam hidupnya adalah menghadapi epidemi Anthony yang menewaskan ribuan rakyatnya. Ia tidak melarikan diri atau mencari kambing hitam. Sebaliknya, ia berada di garis depan memberikan contoh bahwa seorang pemimpin sejati harus menghadapi musibah dengan kepala tegak. Baginya, kesulitan adalah guru terbaik yang menempa manusia menjadi lebih kuat. Kebijaksanaan sejati bukanlah tentang menghindari penderitaan, tetapi bagaimana seseorang mampu menjadikannya sebagai alat pertumbuhan. Seorang bijak tidak mengeluh tentang apa yang terjadi di luar kendalinya, tetapi berfokus pada bagaimana ia dapat bereaksi dengan ketenangan dan keberanian. Marcus Aurelius telah menunjukkan bahwa penerimaan bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kendali diri, kekuatan yang sesungguhnya. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius memahami bahwa seorang pemimpin tidak bisa membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dunia penuh dengan ketidakpastian dan hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang dapat bertahan di tengah badai kehidupan. Di medan perang, keputusan yang diambil dengan emosi yang meledak-ledak dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, Marcus Aurelius selalu melatih pikirannya untuk tetap tenang dalam segala situasi. Ia memahami bahwa marah, takut, atau cemas tidak akan mengubah apapun, tetapi berpikir jernih dan bertindak bijaksana akan membuat perbedaan. Baginya, kendali diri bukan berarti menekan emosi sepenuhnya, tetapi memahami bahwa emosi hanyalah tamu dalam pikirannya. Mereka datang dan pergi, tetapi ia tidak perlu terhanyut dalam arusnya. Seperti seorang penjaga gerbang, ia memilih pikiran mana yang boleh masuk dan mana yang harus ditolak. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga tentang bertindak dengan tepat. Marcus Aurelius tidak hanya berbicara tentang kendali diri, ia menunjukkannya dalam setiap langkahnya. Inilah yang membuatnya dihormati bukan hanya sebagai kaisar, tetapi juga sebagai seorang filsuf yang hidup sesuai dengan ajarannya. Melayani orang lain dengan hati yang tulus.
Epictetus mengatakan, apa gunanya lilin jika tidak menerangi? Apa gunanya manusia jika tidak bermanfaat bagi sesama? Marcus Aurelius percaya bahwa tugas utama seorang pemimpin bukanlah mencari keuntungan pribadi, tetapi melayani rakyatnya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak melihat tahtanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab besar yang harus diemban dengan kebijaksanaan. Meskipun memiliki kendali atas salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kesombongan. Ia menolak hidup dalam kemewahan berlebihan dan memilih gaya hidup sederhana. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berlandaskan pada satu pertanyaan, apakah ini akan membawa kebaikan bagi banyak orang? Kaisar ini dikenal sering berjalan di antara rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka tanpa jarak. Ia memahami bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi benar-benar memperjuangkannya. Ia lebih memilih untuk berbuat baik daripada menerima pujian, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Bagi Marcus Aurelius, kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki kekuasaan, tetapi dari memberikan kebaikan bagi sesama. Ia percaya bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dipersembahkan untuk membantu orang lain. Hidup di saat ini, bukan di bayang-bayang masa lalu atau masa depan. Epictetus pernah berkata, jangan membebani dirimu dengan masa lalu yang telah berlalu atau masa depan yang belum terjadi. Fokuslah pada saat ini, karena hanya inilah yang benar-benar ada. Marcus Aurelius memahami bahwa banyak orang tersiksa bukan oleh keadaan mereka saat ini, tetapi oleh penyesalan dan kecemasan yang mereka ciptakan sendiri. Banyak pemimpin yang dihantui oleh ketakutan akan kehilangan kekuasaan, tetapi Marcus Aurelius berbeda. Ia tidak hidup dalam ketakutan akan masa depan karena ia tahu bahwa itu di luar kendalinya. Sebaliknya, ia fokus pada tugas yang ada di depan matanya, menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati. Ia juga tidak terjebak dalam kenangan masa lalu yang penuh luka. Baginya, menangisi masa lalu tidak akan mengubahnya. Yang bisa dilakukan adalah belajar dari kesalahan dan terus maju. Dengan pemikiran ini, ia tetap tenang dalam situasi paling sulit sekalipun. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemauan untuk hidup di saat ini. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Kematian, sebuah pengingat untuk hidup dengan bijaksana. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, ingatlah bahwa kamu akan mati dan gunakan ingatan itu untuk menjalani hidup dengan baik. Ia tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan. Kaisar ini tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari kematian, tidak peduli seberapa kuat atau berharganya mereka. Oleh karena itu, ia memilih untuk hidup dengan cara yang bermakna. Ia tidak membuang waktu dengan hal-hal sepele atau mengejar kebahagiaan yang dangkal. Ia menggunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bagi Marcus Aurelius, kematian bukanlah akhir, tapi sebuah pengingat untuk tidak menunda-nunda kebajikan. Setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada satu pertanyaan penting. Jika ini adalah hariku yang terakhir, apakah aku akan menyesal? Dan dengan pemikiran itu, ia hidup tanpa takut, tanpa penyesalan, dan dengan kebijaksanaan yang terus menginspirasi hingga hari ini. Marcus Aurelius bukan hanya sekadar seorang kaisar, tetapi juga seorang manusia yang memahami bahwa kehidupan adalah ujian yang tak berkesudahan. Ia tidak pernah membiarkan dirinya terbuai oleh kekuasaan atau harta, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah sementara. Apa yang benar-benar bertahan adalah kebijaksanaan, keteguhan hati, dan cara seseorang menjalani hidupnya. Hidup yang baik bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Marcus Aurelius menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang memerintah dengan tangan besi, tetapi mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri sebelum menguasai orang lain. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, ajaran Marcus Aurelius dan para filsuf Stoik lainnya tetap relevan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa cemas, terjebak dalam penyesalan masa lalu, atau takut menghadapi masa depan. Namun, jika kita belajar dari kebijaksanaan Stoik, kita akan memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, penderitaan bukan berasal dari kejadian eksternal, melainkan dari bagaimana kita menafsirkannya.
Dengan kata lain, kehidupan mungkin memberikan tantangan, tetapi kitalah yang memutuskan bagaimana menanggapinya. Ajaran Marcus Aurelius bukanlah sekadar kata-kata yang ditulis dalam buku kuno, tetapi sebuah panduan hidup yang dapat membawa kita menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika kita merasa putus asa, kita bisa mengingatnya. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan, dan jangan takut pada hal-hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan sekarang, dengan pikiran yang jernih dan hati yang teguh. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari latihan yang terus-menerus. Jika Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menghadapi begitu banyak kesulitan, mampu menjalani hidupnya dengan ketenangan, maka kita pun bisa melakukannya. Maka, ketika hari-hari terasa berat, ingatlah bahwa hidup ini singkat dan berharga. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan merampas ketenangan jiwa kita. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius dalam Meditations, kehidupan kita adalah sebagaimana pikiran kita membentuknya. Jika kita memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, maka kita akan menemukan makna dalam setiap momen. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa memilih untuk hidup dengan cara yang bermakna, dengan keberanian, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati yang tetap tenang di tengah badai.